Lagi dengan saya Fadli Arifin. Nah, ini sesi terakhir kata Pak Yunus. Jadi ini mungkin menjadi closing dari beberapa pertemuan, eh, 7 pertemuan ya total di pertemuan ini. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas dari Rob Elson, terus dari Benedict Anderson, terus sampai yang pada terakhir kali ini terkait dengan tema kita, budaya, kekuasaan, dan representasi, membaca ulang cultural policy dan museum sebagai medan politik. Nah, ini tema ini saya ambil dari kedua buku, dari bukunya Toby Miller dan George Eudes yang berjudul Cultural Policy, dan Tony Bennett yang berjudul The Birth of the Museum. Nah, kenapa dua buku ini? Jadi kedua buku ini itu cukup krusial ketika kita ingin memahami tentang kebijakan kebudayaan atau cultural policy di belahan dunia manapun, khususnya pada konteks kita adalah di Indonesia. Dan di sini juga ini adalah pertemuan, karena pertemuan penutup ya. Ini akan membahas bagaimana apa yang sudah kita bahas tentang bagaimana gagasan Indonesia, terus kemudian bagaimana sebuah negara itu dijadikan sebagai sebuah atau dianggap sebagai sebuah community atau komunitas yang terbayangkan atau imagine community, itu pada ujungnya adalah kita akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan kebudayaan itu terpengaruhi atau mempengaruhi pola hidup warga negaranya. Nah, dari kedua buku itu, eh, secara garis besar, memahami bahwa budaya itu bukanlah ranah netral atau estetis semata, melainkan alat strategis yang digunakan negara dan institusi untuk membentuk identitas, mengatur warga, dan melegitimasi kekuasaan melalui representasi dan kebijakan. Jadi, kalau kita melihat kebijakan pada umumnya, itu tujuan dasarnya, tujuan awalnya sebenarnya kebijakan itu adalah untuk membantu masyarakat atau membantu negara dalam menciptakan masyarakat yang baik, sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit kebijakan itu justru berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu atau elit-elit tertentu, sehingga terkadang kebijakan itu dijadikan sebagai alat strategis oleh negara atau institusi tertentu dalam melegitimasi kekuasaan. Khususnya pada konteks kita hari ini adalah kebijakan budaya, bagaimana kebijakan-kebijakan kebudayaan yang ada di Indonesia itu tidak lepas atau tidak semata untuk menjaga budaya itu atau melestarikan budaya itu, tetapi juga dijadikan sebagai alat. Nah, dari kedua buku itu, eh, saya membuat perbandingan dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek terkait dengan pandangan terhadap budaya. Kalau dalam konteksnya Miller and Eudes, itu bahwa pandangan terhadap budaya itu dianggap sebagai sumber daya strategis untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi terkadang kebijakan kebudayaan itu tidak semata hanya untuk melestarikan atau preservasi, tetapi digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Seperti apa? Seperti contohnya misalkan eh, ada kebijakan budaya, contohnya ya, kembali lagi contohnya adalah hmm, Sumpah Pemuda atau undang-undang yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Itu tujuannya untuk pembangunan sosial. Kenapa? Karena untuk mengatur seluruh warga negara yang
ada dari Sabang sampai Merauke memiliki persamaan persepsi dalam komunikasi. Andai kata tidak ada kebijakan seperti itu, orang-orang dari berbagai wilayah dengan keragaman yang luar biasa banyaknya di Indonesia, bahasanya juga beragam, akan menjadi sulit untuk pembangunan. Dalam arti, ketika misalkan negara itu ingin membangun infrastruktur di wilayah tertentu, kalau tidak ada eh, penyeragaman dalam komunikasi, itu akan sulit dilakukan. Begitu juga dengan ekonomi. Terkadang eh, budaya itu tidak serta-merta hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi dia dikon dikontekstualisasikan sebagai sebuah objek yang bisa menarik wisatawan, yang outputnya juga terhadap kepada economical gain atau pendapatan ekonomi. Nah, sedangkan kalau aspek pandang budaya dari pandangan Bennett, itu budaya dipahami sebagai mekanisme pengaturan sosial melalui institusi representasi publik. Jadi, ada beberapa kebijakan khususnya di era-era tahun sebelum reformasi, budaya itu dipahami sebagai eh, mekanisme pengaturan sosial. Misalkan eh, mem- menanamkan paham atau konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, di era Soekarno itu digaungkan sangat luar biasa. Tujuannya apa? Supaya semua warga negara itu punya persepsi yang sama bahwa mereka Indonesia meskipun ada keberagaman di situ. Makanya bagi Bennett itu dipahami sebagai mekanisme pengaturan sosial. Mungkin supaya kalian nggak bingung, kita pahami, kita sepakati pemahaman bahwa budaya ini bukan yang tidak hanya sebatas yang tangible atau yang terlihat seperti seni pertunjukan atau apa warisan warisan heritage ya atau bangunan-bangunan bersejarah gitu ya. Tetapi budaya ini include semuanya. How do we live? Itu adalah part of culture, part of dari budaya. Jadi kebiasaan adat istiadat itu tidak hanya sebatas harus yang tradisional, tetapi kebiasaan kita sebagai orang kota pun itu juga kita pahami sebagai budaya. Jadi Pak, saya pengen teman-teman memahami budaya itu tidak hanya sebatas pada tangible value atau nilai-nilai yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat atau intangible-nya itu juga adalah budaya. Oke, saya lanjutkan terus kemudian pada aspek fungsi utamanya, kalau bagi Miller and Eudice, itu budaya itu alat pembangunan, diplomasi, dan pengelolaan perbedaan dalam kerangka neoliberal. Jadi karena Miller and Eudice ini sangat modernis ya, mereka pahamnya modernis dan developmentalis, melihat bahwa budaya itu eh, tidak ya tadi digunakan juga sebagai faktor diplomasi. Misalkan kalau misalkan sekalian ke luar negeri atau saya harap kalian suatu saat bisa ke luar negeri ya. Amin. Nanti kalian akan menemukan berbagai macam event kebudayaan yang diselenggarakan oleh KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara tertentu. Mereka pasti akan menampilkan budaya-budaya Indonesia. Tujuannya apa? Itu sebagai bentuk diplomasi bahwa diplomasi itu tidak sebatas cuma untuk mengenalkan saja, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang besar, punya karakter budaya yang baik dan lain sebagainya, sehingga itu digunakan oleh negara. Biasanya kalau di KPR itu digunakan ada event-event tahunan tertentu, tujuannya
menyelenggarakan event kebudayaan itu untuk alasan diplomasi antar negara sehingga orang-orang di negara tersebut kayak contoh di Australia misalkan itu melihat kayak misalkan kemarin belum lama itu ada pementasan tari kecak asal Bali itu dipentaskan di salah satu pusat keramaian di apa namanya di Canberra. Itu tujuannya untuk mendiplomasi menunjukkan bahwa Indonesia itu punya kebudayaan yang unik dan menarik. Maka tidak heran ketika kita kadang melihat di sosial media, misalkan Reok Ponorogo tampil di Italia atau tampil di Belgia, terus kemudian semua bersorak, wah luar biasa banget istilahnya budaya Indonesia bisa pentas di luar negeri. Tidak, ya benar seperti itu, tetapi itu lebih utamanya adalah sebagai faktor diplomasi antar negara. Nah, sedangkan kalau versinya Bennett, fungsi utamanya budaya itu adalah alat pendidikan warga dan pembentukan subjektivitas sipil melalui narasi sejarah dan visual. Karena Bennett ini lebih kepada konteksnya analisis terhadap museum, jadi maksudnya dalam pendidikan warga itu adalah kayak misalkan kalian pernah ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta. Di sana disajikan atau Jatim Park lah, Jatim Park 1 kalau nggak salah. Di sana disajikan berbagai rumah adat atau pakaian adat di seluruh belahan, ya nggak semuanya sih secara selektif, tetap secara selektif, tapi menjadi representasi eh, budaya dari wilayah-wilayah di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk melakukan atau sebagai alat pendidikan warga. Jadi orang yang datang ke museum itu atau ke Taman Mini Indonesia Indah itu bisa melihat miniaturnya bahwa oh di budaya di Toraja seperti ini, di Papua seperti ini, di Maluku seperti ini. Nah, itu akan terinternalisasi sebagai sebuah pendidikan. Ada namanya kalau pengalaman pendidikan kan adalah transfer of knowledge. Meskipun tidak secara verbal, tetapi secara visual, itu mendidik warganya bahwa oh ternyata kalau di eh, Toraja pakaian adatnya seperti itu. Meskipun ada banyak kebudayaan yang tidak ditampilkan dalam bentuk atau narasi sejarah dan visual yang ada di dalam museum. Karena memang kembali lagi terkadang itu hanya selektif, dipilih oleh negara mana yang sekiranya mau ditampilkan, mana yang enggak. Sehingga misalkan ada salah satu suku di Papua pedalaman itu ada tradisi makan orang kanibalisme itu masih ada satu kelompok kanibal di Papua itu tidak ditampilkan. Karena apa? Karena negara tidak mau menunjukkan adanya kebudayaan seperti itu. Jadi ada proses selektif mana yang ditampilkan, mana yang enggak. Tujuannya apa? Yang ditampilkan itu yang sudah diakui dalam tanda kutip ya, diakui oleh negara. Tujuannya untuk mendidik warga bahwa budaya Indonesia itu kaya dan kekayaannya itu, budayanya itu semuanya adalah baik, mengikuti tata norma, agama, dan sebagainya. Nah, lalu dalam peran negara dan institusi, kalau Miller dan Yudis dalam bukunya Cultural Policy, negara, lembaga internasional, dan sektor privat menentukan arah kebijakan. Maksudnya apa? Jadi, institusi-institusi itu, kayak misalkan tadi ya, saya katakan bahwa eh, negara itu memilih kebudayaan mana yang mau muncul atau yang dianggap bagus dan diarahkan harusnya seperti apa. Maksudnya gimana diarahkan seperti apa? Jadi ada satu kasus masih di wilayah Papua ada eh, namanya tarian wok. Itu adalah tarian
apa turun temurun ya dari para leluhur, tetapi model berpakaiannya atau cerita dalam proses tariannya atau representasi dalam tariannya itu kurang merepresentasikan Indonesia. Maksudnya apa? Jadi ada akses seksualnya, ada akses ke apa simbol-simbol kekerasannya. Nah, itu sama negara disuruh untuk revisi. Nggak cuma skripsi, tetapi budaya itu direvisi. Maksudnya apa? Ya, ceritanya nggak boleh seperti itu lagi. Ceritanya harus yang sesuai dengan arah atau national interest atau apa ya national interest itu keinginan negara lah pokoknya. Atau misalkan di Mentawai juga dalam kasus riset saya itu ada tarian-tarian di Mentawai ya mereka karena mengikuti arah kebijakan kebudayaan mereka harus berpakaian layaknya kita tahu ada kain berpakaian kain sedangkan kalau tradisinya itu tidak ada pakaian kain hanya ada eh, rumbai-rumbai dari daun pohon. Terus kemudian kalau kalau yang perempuan ya itu cuma untuk menutup bagian bawah tok, sedangkan yang laki-laki hanya ditutup dengan eh, dibalut apa alat kelaminnya dibalut dengan kulit sagu, kulit pohon sagu yang dijadikan celana dalam mereka. Nah, itu pun diarahkan supaya untuk menggunakan kain dan seluruh quote unquote auratnya itu tertutup. Nah, itu ditentukan tuh arahnya. Bahkan tidak hanya negara yang menentukan arah itu, sektor privat pun ya karena sektor privat pun juga didominasi oleh negara, kayak misalkan TMII atau Jatim Park hanya boleh menunjukkan kebudayaan atau budaya-budaya yang sekiranya itu state sanction atau diakui atau diresmikan oleh negara. Sebentar ya. Oh, oke. Oke, sorry. Ada info di perpus, ada makanan gratis. Oh, kembali lagi kita ke sini. Jadi itu tadi kalau dari Miller and Udis. Sedangkan kalau dari Bennett, peran negara dan institusi dalam mengelola budaya itu negara menciptakan narasi dominan lewat institusi budaya seperti museum. Jadi apa kita bisa melihat narasi dominan ini kalau di dalam museum ya kita sering melihat museum pahlawan atau museum kemerdekaan itu kita selalu melihat bagaimana dalam apa aduh kok aku lupa sih istilahnya yang kayak action figure yang kecil-kecil itu dia Roma itu yang menunjukkan bagaimana para pahlawan itu berperang melawan penjajah terus kemudian narasi-narasi dominan terkait dengan bagaimana jenderal-jenderal yang ternama itu apa namanya berjuang demikian rupa sehingga mereka diangkat sebagai pahlawan. Nah, itu kan narasi dominan yang diciptakan oleh negara. Kenapa narasi dominan yang diciptakan oleh negara? Karena yang berjuang melawan penjajahan itu tidak cuma jenderal-jenderalnya aja yang jadi pahlawan. Kalau kita melihat nama-nama pahlawan, itu hanya sedikit sekali. Maksudnya dibandingkan dengan orang-orang yang mati yang memang berjuang, misalkan dalam militer lah contoh kasusnya. Yang dianggap pahlawan kan jenderalnya. Bagaimana dengan kadet-kadetnya? Orang-orang apa pasukan-pasukan yang dia di garda depan itu tidak pernah disebutkan. Kita tidak pernah tahu namanya siapa, orangnya asli mana, keluarganya bagaimana. Kita tidak pernah tahu. Tetapi negara hanya meromantisasi para jenderal-jenderal itu yang berjuang sehingga nama mereka yang dijadikan sebagai nama pahlawan baik itu Ahmad Yani, Ahana Sution dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak salah juga, mereka juga memang berjuang para jenderal itu, tetapi ada banyak aspek atau ada banyak
orang yang sebenarnya terlibat dalam proses kemerdekaan. Tetapi di dalam museum kita tidak pernah melihat itu. Yang dilihat hanya misalkan pakaian yang dipakai oleh Jenderal Sudirman atau tandu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Sebatas itu, tetapi tidak pernah lihat apa pakaian yang dipakai oleh asistennya Jenderal Sudirman misalkan. Nah, narasi-narasi dominan seperti itulah yang diciptakan dan direpresentasikan dalam museum sehingga yang kita tahu hanya Jenderal Sudirman. Itu salah satu contohnya ya. Sehingga apa namanya eh, Bennett ini me- menjelaskan bahwa peran negara dan institusi terkait dengan kebudayaan ini bahwa negara itu menciptakan narasi dominan atau mungkin kalau misalkan kalian tahu G30 SPKI sebenarnya sampai detik ini saya masih menyaksikan mana yang benar dari cerita G30 SPKI karena di satu sisi waktu saya sekolah dulu yang saya tahu adalah PKI atau komunisme itu salah. Terus kemudian setelah saya belajar, terus membaca buku sampai kuliah di sini, itu komunisme itu tidak sepenuhnya salah. Komunisme itu hanya ideologi saja. Tetapi di framing sedemikian rupa di dalam museum G30 SPKI itu bahwa komunisme itu salah. Nah, sampai detik ini saya belum tahu mana salahnya, mana yang kurang tepat itu saya belum tahu karena masih informasinya kalau dari apa yang saya baca itu masih simpang siur. Tetapi kalau kalian hanya mengikuti dari satu sisi tok, kalian sangat akan pasti sangat labeling terhadap sesuatu. Misalkan kalian punya paham atau tertarik dengan komunisme atau ke kiri-kirian gitu ya, itu pasti akan melihat bagaimana negara itu salah lah dalam memerangi komunisme. Tetapi kalau kalian dari segi negara, kalian pasti akan melihat komunisme itu sangat buruk sekali karena dia tidak beriman dan lain sebagainya. Nah, narasi seperti itu sekarang pun masih beredar dan saya belum menemukan pemahaman yang firm atau yang kuat untuk melegitimasi bagaimana cerita terkait dengan narasi komunisme itu. Tetapi kalau dalam konteks buku ini, museum itu menunjukkan bahwa komunisme itu salah, lubang buaya itu benar-benar ada, dan komunisme itu, para komunis itu membunuh para jenderal-jenderal dan mereka tidak beragama. Nah, itulah kenapa Bennett menganggap bahwa negara itu menciptakan narasi dominan lewat institusi budaya seperti museum. Lalu, terkait dengan relasi dengan kekuasaan, kalau menurut Miller dan Yunis, budaya itu digunakan untuk melegitimasi otoritas dan menyatukan identitas nasional. Dalam hal ini, ya misalkan contoh sederhananya adalah bahasa Indonesia. Itu legitimasi otoritas dan menyatukan identitas nasional bahwa warga negara Indonesia wajib bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan kalau versinya Bennett, dari buku The Birth of the Museum, budaya dengan relasi dengan kekuasaan itu, museum digunakan untuk mendisiplinkan warga melalui visualisasi nilai-nilai dominan. Apa maksudnya mendisiplinkan warga? Jadi di era modern state atau negara-negara modern itu kekuasaan itu tidak serta-merta diperoleh dengan kekerasan atau peperangan, tetapi dengan cara-cara yang halus, lembut, dan tidak terkesan mengarahkan. Ya, seperti halnya kita datang ke museum, kita melihat visual-visual yang ada di museum dengan terkadang ada soundnya atau suara, entah itu musik, entah itu bunyi-bunyian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi psikologis kita bahwa, oh jadi dulu itu seperti ini. Oh jadi perjuangannya
para pahlawan itu seperti itu. Kita sebagai warga Indonesia harus bersyukur bahwa pahlawan kita sudah berjuang mati-matian seperti itu. Nah, akhirnya mereka menjadi disiplin, menjadi warga negara yang baik. Nah, itulah kenapa museum menurut Bennett itu digunakan untuk mendisiplinkan warga, tidak secara kekerasan seperti kolonialisme dulu yang pakai kekerasan untuk mendisiplinkan warganya, tetapi lewat cara-cara yang halus. Lalu dari aspek kritik terhadap netralitas budaya, kalau menurut Milo dan Yudis, dalam bukunya Cultural Policy itu pasti selalu ada muatan politik. Jadi eh, setiap budaya itu ada muatan politiknya. Misal contoh sederhananya misalkan kayak apa ya budaya apa namanya, aduh lupa aku yang misalkan kayak kebudayaannya adat Borobudur itu istilahnya sebagai orang hajinya orang Buddha kalau ke Borobudur itu tidak serta-merta Borobudur dijadikan sebagai lokasi yang sakral banget sekarang. Kalau dulu kan setiap orang boleh masuk, sekarang dibuat sakral banget. Itu tidak serta-merta memang karena untuk melindungi Borobudur ya, tetapi ada politisasi di situ. Meskipun politisasi ini tidak selalu berkaitan dengan elektabilitas atau pemilihan presiden dan lain sebagainya, itu nggak mesti seperti itu. Mesti tetapi muatan politik ini bisa berkaitan dengan politik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi setiap budaya itu bagi Miller dan Yudis itu memiliki muatan politik. Sedangkan kalau menurut Bennett menunjukkan bahwa museum adalah alat kekuasaan yang menyamarkan dirinya sebagai netral. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa seakan-akan kita datang ke museum itu kita menikmati sejarah yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Itu kelihatan netral dan fair dan tidak ada intensi apapun. Tetapi kalau versinya Bennett, museum itu alat kekuasaan yang menyamarkan dirinya sebagai netral. Kenapa? Karena memang yang ditampilkan di dalam museum itu tidak sepenuhnya netral karena ada selektif di situ, ada seleksi mana yang mau ditampilkan, mana yang enggak. Yang ditampilkan biasanya itu sesuai dengan eh, interestnya penguasa atau keinginannya penguasa. Makanya dulu di era Soeharto, di era Orde Baru, banyak sekali dibangun museum-museum. Karena apa? Soeharto paham bahwa museum itu adalah alat kekuasaan yang bisa menciptakan narasi dominan dan menjadi alat pendidikan warga untuk supaya warganya disiplin. Jadi, dari perbandingan aspek terkait dengan pandangan terhadap budaya, fungsinya, peran negara dan institusi itu seperti apa, hingga ke relasi dengan kekuasaan itu, dari kedua buku ini memang memiliki benang merah yang sama bahwa budaya itu tidak sepenuhnya bisa dianggap hanya sebagai tradisi aja atau sebagai warisan leluhur, tetapi banyak muatan-muatan di dalamnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, itu ada di dalam budaya. Eh, lalu sebentar, nah ini saya mengambilkan contoh kasus yang ada di Indonesia, misalkan Festival Budaya Danau Toba dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Dan Danau Toba kan dijadikan menjadi salah satu apa ya Balinya Indonesia, menjadi kawasan-kawasan strategis. Salah satunya juga Borobudur dan Raja Ampat itu menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.
Nah, dalam Festival Budaya Danau Toba, budaya Batak itu diolah sebagai atraksi pariwisata demi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi sering mengabaikan makna sakral dan lebih menekankan kepada nilai ekonomi dan branding nasional. Nah, ini muatan ekonominya sangat jelas sekali, yang seakan-akan apa namanya budaya itu dilestarikan atau diuri-uri. Kalau bahasa Jawanya nguri-uri ya. Tetapi faktanya negara melihat itu sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan tidak hanya Danau Toba aja, tetapi kayak misalkan hmm, acara pemakaman di Tanah Toraja itu tidak, itu harusnya sakral, tetapi sekarang menjadi tempat pariwisata dan orang mulai kehilangan makna tentang sakralitas tersebut. Atau mungkin di Bali tentang ngaben itu juga sebenarnya budaya yang sakral, tetapi justru ditekankan ke nilai ekonomi dan branding nasional. Jadi tadi ya hal seperti itu banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang justru negara itu seakan-akan atau seolah-olah menekankan atau memperhatikan budaya, melestarikan budaya, tetapi punya kepentingan lain yang ada di dalamnya seperti ya pertumbuhan ekonomi. Atau mungkin contoh kasus lagi Museum Nasional Indonesia yang menampilkan etnografi suku-suku. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa representasi budaya lokal ini sering dijadikan warisan masa lalu atau eksotik. Ini menciptakan kesan bahwa masyarakat adat sudah selesai secara historis. Jadi terkadang eh, kita di apa ya istilahnya yang ditampilkan ke kita tentang kesukuan, tentang apa sesuatu yang tradisi itu seolah-olah itu seperti warisan masa lalu atau dulu seperti ini. Kalau modernisasi ya udah nggak seperti itu. Modernnya udah berpakaian, tetapi padahal mereka masih melakukan itu. Jadi punya pandangan kalau kata Parta Caterji yang kemarin ketika bahas tentang nation dan nasionalisme, seakan-akan kita itu menjadi kolonial bagi sesama kita, menganggap mereka itu eksotik dan unik, padahal mereka itu juga Indonesia. Contohnya misalkan nggak cuma museum, kalau kalian pernah kalau nonton Trans 7 atau Trans TV itu yang biasanya menampilkan tentang suku-suku itu seakan-akan kan kita disajikan wah ini eksotik hidup di pedalaman, padahal bagi mereka suku-suku tersebut yaitu praktik hidupnya yang masih dilestarikan. Tapi kadang kita lupa atau bahkan negara itu melupakan itu bahwa mereka itu masih eksis dan masih melakukan seperti itu, tetapi dianggap bahwa era itu tuh udah selesai, sekarang harus modern. Nah, makanya banyak sekali kasus atau tragedi fenomena tentang marginalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti itu. Atau juga contoh kasus di Museum PDRI. PDRI itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang ada di Sumatera Barat. Nah, narasi sejarahnya dimonopoli oleh figur dominan negara dan militer. Sedangkan kontribusi kelompok minoritas atau komunitas lokal itu diabaikan. Jadi, seperti tadi yang saya katakan, misalkan kita hanya mengenal tentang jenderal-jenderal saja, tokoh-tokoh besar, tetapi kita tidak pernah mengenal kadet-kadet atau mungkin tentara-tentara yang ada di garda depan meninggal setiap hari dalam melawan kolonialisme atau bahkan saat ini ya yang kita kenal kan jenderal-jenderal tinggi, tetapi kita tidak pernah tahu tentara-tentaranya. Padahal ketika kita uh, melihat misalkan contoh kita lihat TNI ya, yang kita lihat kan orang yang membantu masyarakat misalkan kan TNI kan dianggap sebagai institusi yang paling bisa dipercaya atau
keberterimaannya paling tinggi daripada institusi lain karena TNI TNI kan sering membantu warga Indonesia dalam bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi yang dapat nama itu jenderalnya, bukan orang-orang yang justru turun ke lapangan langsung. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang dimonopoli oleh figur dominan negara dan militer. Dan Museum PDRI pun juga demikian. Sampai detik ini masih ditunjukkan bahwa ya memang yang berkontribusi besar itu jenderalnya. Dengan anggapan bahwa jenderal itu yang mengatur apa namanya strategi perangnya. Kalau nggak ada strategi perangnya, ya hancur berantakan. Ya memang benar, tetapi kan juga terus kita tidak bisa melupakan begitu saja tentang orang-orang yang sudah berkorban meninggal karena melawan penjajahan atau melawan musuh negara. Nah, lalu contoh kasus yang terakhir itu promosi budaya Baduy dalam kampanye pariwisata Banten. Nah, itu budaya Baduy dijual sebagai kebudayaan otentik, namun tanpa mempertimbangkan hak atau suara komunitas Baduy itu sendiri. Dan sebenarnya tidak hanya Baduy, banyak semua mm, apa indigenous people atau masyarakat kelompok masyarakat adat terkadang itu dijual sebagai kebudayaan otentik, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan hak-hak yang dari apa yang dijual. Dalam arti orang Baduy, kalau dalam kasus ini ya orang Baduy tidak pernah mendapatkan hak terkait dengan share profit dari pariwisatanya lah, atau mungkin tentang decision making yang pembuatan keputusan. Terkadang komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dilibatkan dan itu banyak sekali di Indonesia, pol banyaknya, sehingga menjadi banyak menjadi concern oleh banyak peneliti di luar bahwa Indonesia itu ya seperti kata apa Rob Elson yang awal tentang The Idea of Indonesia, meskipun Indonesia itu beragam tetapi keragamannya itu weak atau samar, dalam arti rentan untuk pecah kalau misalkan hal ini terus terjadi. Tetapi yang memang kembali lagi kerentanan itu kemudian diintervensi oleh militer dengan alasan separatis lah dan lain sebagainya. Makanya kita melihat banyak sekali kayak Aceh itu yang dari awal Aceh atau Papua yang sejak dari awal itu tidak suka dengan kebijakan Indonesia, pengen melepaskan diri lah. Terus kemudian militer masuk dengan tagline menyatukan, tidak mau adanya separatisme di Indonesia, GAM dimusnahkan dan lain sebagainya. Atau di Papua pun juga demikian sampai sekarang pun terjadi. Nah, hal itu karena memang negara itu terkadang menjadikan mereka itu hanya sebagai objek, bukan sebagai entitas manusia yang memiliki hak dan suara untuk membuat keputusan dalam diri mereka sendiri. Nah, lalu yang sebagai penutup dari kedua buku ini kita bisa memahami bahwa budaya itu adalah medan kuasa, dikelola melalui kebijakan, ditampilkan melalui museum atau buku-buku sejarah, dan dipertaruhkan dalam narasi kebangsaan. Jadi, eh, ketika kita melihat budaya, kita jangan mudah tergiring opininya bahwa budaya itu hanya sebatas tangible value yang tampak kayak batik, keris, terus hmm, apa tari-tarian. Enggak seperti itu, tetapi cara hidup kita itu adalah budaya. Nah, dari kedua buku ini kita memahami bahwa budaya itu medan kuasa, dalam arti sampai detik ini budaya dijadikan alat dalam tanda kutip oleh negara untuk kepentingannya. Dan terkadang kepentingan negara itu tidak sesuai dengan kepentingan orang yang memiliki budaya tersebut. Seperti
mendesakralisasikan berbagai atau banyak kebudayaan hanya untuk kepentingan pariwisata atau ekonomi. Oke. Jadi terkait dengan eh, keseluruhan perkuliahan pertemuan kita, saya berharap kita semua punya wawasan kebangsaan yang baik dengan literasi bacaan yang baik juga supaya kita tidak mudah termakan oleh narasi-narasi dominan, digiring opininya, dan kita bisa lebih aware, lebih punya kesadaran untuk bisa eh, memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, tidak hanya sebatas termakan oleh isu-isu di sosial media yang gampang digiring oleh para elit atau penguasa. Oke, jadi mungkin itu untuk penutup hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Lalu saya kembalikan kepada Pak Yunus. Silahkan Pak Yunus. Halo Pak Yunus. Halo, G, Pak Ferdi. Masalahnya, sing ngono-ngono ki biasanya tampon cekap. Tak hindari. Dan ini ku. Sampun, sampun. Alhamdulillah. Oke, baik. Pas sekali waktunya. Teman-teman, G, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan Ferdi sejak awal. Baik yang ketujuh. Hari ini terakhir. Nanti sore sudah tidak ada Pak Ferdi. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sebentar lagi saya akan mengirimkan paperwork untuk diisi. Kemudian untuk Oke, administrasi juga. Baik, kita cukupkan ya oke. teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kuliah rekognisi ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo, apa sih mahal ki ora iso kalau ukur. Stop recording.